Kalau di sini aku bakal ngejelasin tentang proyeksi vektor sebagai materi terakhir. Nah, proyeksi vektor ini terdiri dari panjang proyeksi, juga ada proyeksi vektor juga. Nah, di sini kalian harus bisa hafal ya, sama rumusnya atau terbiasa dengan rumusnya. Nah, apa perbedaan dari panjang proyeksi vektor A pada B dan B pada A? Nah, jadi yang perlu kalian perhatiin adalah pada apanya itu. Nah, kenapa? Nih, ini kan pada B nih, pada B. Sedangkan ini pada A. Nah, kalian jangan apa ya? Jangan terpatok sama ini C, ini D gitu loh. Karena C itu bisa C hanya pemisalan ya. Jadi kalian jangan apa ya, jangan terpatok kayak C itu ada di mana atau D itu ada di mana. Nah, yang perlu kalian perhatiin adalah yang bakal ada di bawahnya ini, itu dari sini. Nih. Nah, jadi kayak pokoknya kalau misalnya kalian lihat pertanyaannya pada B, ini kan ada dia dibilang vektor A pada B. Nah, ada berarti ada A, ada B. Nah, tapi bawahnya siapa? Bawahnya lihat pada siapa. Kalau di sini pada B, oke bawahnya B. Tapi kalau misalnya bawahnya pada A, berarti bawahnya A. Nah, itu kalau misalnya ditanya panjang proyeksi. Nih, kalian harus bisa bedain juga panjang proyeksi dan proyeksi vektor. Nah, kalau misalnya proyeksi vektor atau ortogonal vektor, kalian bisa lihat rumusnya di bawah sini. Nih, ini rumus eh proyeksi vektor. Bedanya adalah bawahnya dikuadratin dan dikali B lagi, vektor B. Nah, buat diperjelas lagi, nah di sini kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, maksud proyeksi vektor itu apa sih? Nah, jadi kalian tuh bisa anggap aja proyeksi vektor itu kayak bayangan. Jadi, misal nih, ada garis, di sini kan ada garis A nih. Ada garis A, di sini garis A, sedangkan ada garis B ke sini. Nah, kalau misalnya ditanya vektor proyeksi B pada A, berarti kalau pada A, nih, kalau pada A, berarti dia itu adalah bayangan B di A gitu loh. Nah, bayangannya gimana? Kayak gini. Tut, tut. Nah, ini bayangannya. Nah, kayak gini. Jadi bayangan si B di A. Nah, inilah si vektornya. Ini yang bakal jadi si C-nya itu. Kalian pokoknya jangan apa ya, jangan terpatok ya kayak dia C apa dia D karena itu cuma pemisalan aja gitu loh. Nah, sebaliknya gimana kalau ditanyanya eh vektor A pada B gitu ya. Nah, berarti kalau ini A sedangkan ini B dan ditanya vektor A pada B berarti sebaliknya dia kayak gini. Nah, jadi ini bayangan A pada B. Jadi kalian anggap aja yang pada itu sebagai lantainya gitu loh. Jadi kalau ini A-nya yang naik dan B-nya sebagai lantainya, berarti bayangannya bakal ada di B dan bakal nyesuaiin arahnya sama kayak si A-nya gitu loh. Ini kalau pada B, nih pada B, pada B, ini pada A. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Gimana sih cara nyari bayangannya itu? Nah, di sini kan ditanya proyeksi vektor AB pada AC. Nah, AB mana? AB ini. AB ini kan. Ini AB. Dan pada AC. AC mana? AC ini. AC ini. Nah, berarti bayangannya adalah ini di sini.
Kayak gini bayangan. Tet, kayak gini. Nah, makanya di sini jawabannya adalah AF karena di sini ada A dan di sini ada F gitu loh. Nah, selanjutnya coba lagi. Kalau misalnya proyeksi vektor EB pada EC. Nah, EB yang mana? EB yang ini. EC yang ini. Nah, jadi tetap aja. Kalau walaupun misalnya si lantainya gitu ya, yang padanya itu EC kan gak sampai sini ya, gak sampai A ya. Sedangkan bayangannya BE ini bakal ada di bawah sini. Bakal ada di bawah sini. Kayak gini kan. Nah, kayak gini. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting adalah bayangannya itu sejajar dengan si lantainya alias EC itu. Cuma dilihat arahnya berarti kan ke sini. Kenapa? Karena EB-nya itu karena di sini dibilangnya E menuju B, bukan B menuju E. Kenapa kita tahu kalau misalnya arah EB ini ke atas? Karena dia dimulai dari E dulu gitu, E menuju B. Nah, bakal beda kalau misalnya arahnya dibilangnya BE gitu. Nah, gini. Ini beda ya. Oke. Nah, ini cara kalian untuk tahu gimana cara nemuin proyeksi itu. Nah, sekarang masuk ke perhitungan. Nah, di perhitungan ini tadi kan kalian ingat ya di awal udah ada rumus perhitungannya. Nah, di sini ditanyain panjang proyeksi vektor A pada B dan B pada A. Nah, jadi lihat yang pertama vektor A pada B dan yang kedua vektor B pada A. Walaupun di sini nih kalian udah pernah dijelasin kan ya di sini. Nah, aku mau coba kerjain lagi. Ini di sini. Nah, kan katanya yang pertama ditanyain A pada B. Pada B. Nah, kalau pada B berarti kita lihat lagi rumusnya di atas. Nah, rumusnya adalah A. Nah, cara nyari C-nya adalah A dikali B per pada B. Berarti yang jadiin padanya itu bakal jadi ada di bawah. Jangan lupa mutlaknya. Nah, setelah itu barulah kita kerjain. Gimana cara kita ngerjain A dot B ini? Nah, kalian dipelajarin di ini di yang sebelumnya. Kan ini A-nya koordinatnya 8 dan 4. Aku bikin kayak gini biar lebih mudah dikaliin aja ya. Takutnya bingung. Kalian kalau misalnya bingung, masih bingung kayak ngaliin, mending aku menyarankan kalian kayak gini juga gak apa-apa. Nah, sedangkan kalau yang bawah ini, yang pakai mutlak kayak gini, kalian belajarin di sebelumnya, yaitu jadinya akar bentuknya. Akar apa? Koordinat yang ada di ini, ada di garis B, yaitu 4 ditambah min 3 kuadrat. Nah, setelah ini kita bisa selesain. Nah, gimana cara nyelesain si dot ini? Kan udah ada ya di dot produk sebelumnya. Nah, 8 kali 4. 8 dikali 4 ditambah 4 dikali min 3 per akar 16 ditambah 9. Nah, ini kalau dihitung jadinya 20, sedangkan bawahnya jadi akar 25. Nah, berarti dia jadi 20 per 5. 20 bagi 5, 4 gitu. Nah, itu hasil dari panjang proyeksi vektor A pada B. Nah, selanjutnya, yang bisa kalian lihat nih hasilnya sama ya, 4. Nah, selanjutnya
panjang proyeksi vektor B pada A. B pada A apa yang ngebedain dengan rumus sebelumnya? Yaitu bawahnya A gitu loh. Kalian jangan fokus ke D-nya ini ya. Jangan fokus ke D-nya ini cuma pemisalan. Kalau misalnya pada B itu bisa disebut dimisalin pakai C, pada A itu bisa dimisalin pakai D gitu ya. Nah, ini kita langsung masukin aja. Tadi kan 4 kali 4 dan min 3 per. Nah, ini yang ngebedain adalah bawahnya. Bawahnya A itu kan 8 dan 4. 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, karena kita tadi udah nyoba hitung di atas sebelumnya tentang yang buat A dot B itu, berarti kita langsung masukin aja ya, bisa langsung 20. Kenapa 20? Kalian lihat yang di sini. Nah, bawahnya kita hitung dia 64 ditambah 16. Hup. Nah, kalau dihitung-hitung dia akar 80 dan akar 80 itu bisa jadi akar 16 dikali 5. Nah, 16-nya bisa kita keluarin, dia jadi 4 akar 5. 4 coret-coret, ini jadi 5, berarti hasilnya jadi 5 akar 5. Nah, oke. Itu cara ngitungnya. Jadi, sebenarnya yang bedain cuma bawahnya, kalian fokus aja sama padanya itu. Nah, selanjutnya ini ada panjang proyeksi dan proyeksi skalar. Nah, ini kan tadi proyeksi vektor ya. Nah, sekarang proyeksi skalar. Apa yang ngebedain kalau di sini? Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada rumus baru, yaitu cos A ini. Nah, buat apa? Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kenapa sih dimulai dari sini dari cos A ini, cos alfa tiba-tiba sampai jadi C ini? Nah, kalau misalnya kalian ingat trigonometri, kalau misalnya cos itu kan bawah per miring ya. Bawahnya apa? C. Per miring, miringnya apa? A gitu kan. Jadi C per A, nah kan sama. Nah, habis itu dianya pindah ruas, terus pindahin ke kanan. Nah, si cos A-nya itu dimasukin ke sini. Cut. Nah, gitu. Dimasukin cos A-nya, disubstitusiin dan hasilnya dapat rumus baru, yaitu rumus ini. Nah, yang perlu kalian perhatiin di sini adalah rumus-rumus panjang proyeksi dan proyeksi skalar itu beda. Nah, nih di sini ada panjang proyeksi dan ada proyeksi skalar. Apa yang ngebedain? Nah, yang ngebedain adalah di sini ada mutlaknya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada mutlaknya ya di luarnya gitu loh. Nah, jadi yang itu yang ngebedain. Nah, kalau misalnya yang bawahnya itu cuma beda bawahnya doang tuh. Kalau ini kan pada B, A pada B. Berarti B-nya yang di bawah tuh ada karena dia pada B. Nih pada B, makanya di sininya B. Nih pada B. Sedangkan nih pada A, makanya bawahnya A. Ini juga pada A, makanya bawahnya A. Yang perlu kalian ingat adalah panjang proyeksi itu ada garisnya di luarnya, ada garis mutlaknya. Kenapa? Karena ya logikanya kalau panjang, ukuran panjang nggak mungkin minus gak sih gitu kan? Makanya kalau misalnya panjang, seandainya kalian ngelakuin perhitungan panjang proyeksi dan A dot B per B-nya B-nya itu kalian dapatnya minus, itu harus dimutlakin untuk jadi positif gitu. Karena dia panjang. Sedangkan kalau proyeksi skalar mah nggak usah. Nah, kalian bisa lihat di latihan ini gitu loh. Nah, ini kan katanya contohnya diketahui vektor U dan V. Nah, vektor U ke sini, V ke sini. Berarti bayangannya di sini ya, bayangannya. Nih bayangannya ada di sini. Bayangannya. Nih bayangan. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Kan ditanyanya proyeksi skalar. Nah, nih kalian lihat bedanya. Soalnya bedanya apa sih? Nah, di sini yang pertama proyeksi skalar ditanyanya. Yang kedua ditanya panjang proyeksi. Nah, kalian balik lagi tadi lihat yang tadi beda rumus. Nih, beda rumus. Panjang proyeksi beda, proyeksi skalar beda. Bedanya apa? Cuma beda garis luarannya. Nah, makanya kalau kita coba kerjain nih
Kita coba kerjain nomor 1 dulu. Nah, kan katanya ini udah di eh, ini tuh ada kotak-kotaknya ya. Di sini tuh ada kotak-kotaknya dan kalian hitung sendiri kayak ada berapa petak. U itu kenapa disebut 6 sama 0? Karena dia ngelewatin 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan dan di sininya ke atasnya 0 gitu. Sedangkan kalau misalnya V dia 1, 2, 3. Min 3 ke kiri dan dia ke atas 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya naik ke 5 lah ya intinya. Oke, nah makanya dia disebut min 3 dan 5. Min 3 karena dia ke kiri gitu loh. Nah, setelah kalian udah bisa nentuin si vektornya, berapa nilainya, baru kita masukin ke perhitungan. Nah, kita masukin ke perhitungan yang pertama kita nyari proyeksi skalar. Nah, rumusnya lihat. Rumusnya nggak ada garis luarannya ya. Nah, kita masukin U-nya itu 6 dan 0, V-nya itu min 3 dan 5 per U-nya itu. Kenapa bawahnya U? Karena pada U gitu. Dia bilangnya pada U. Berarti yang bawahnya itu yang pada gitu loh. U-nya itu kan 6 dan 0. Berarti 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat per. Nah, ini kita langsung kaliin. 6 kali min 3 ditambah 0 dikali 5. Nah, ini akar 36. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, dapat hasilnya min 18 per 6. Sederhanakan jadi min 3. Nah, apa yang ngebedain sama yang nilai bawahnya? Kan perhitungan sama ya. Kalau kalian lihat nih, si ini tuh sama. Nih, U dot V per U. Ini U dot V per U juga. Yang bedain apa? Yang ngebedain adalah ada garis di luarnya. Nah, berarti kalian tinggal gini. U dot V kan U gini. Ya ada luarannya. Nah, berarti kalian jadi gini. Nah, kalau misalnya ada minus dimutlakin sama kalian, berarti hasilnya jadi positif gitu. Makanya hasil panjang proyeksinya adalah 3. Oke. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu rumus vektor proyeksi. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah rumus 2 ini. Nah, apa yang ngebedainnya lagi sama kayak yang tadi adalah si padanya ini pada B. Kalau pada B di sininya B. Kalau pada A di sininya A gitu loh. Itu yang perlu kalian ingat ya. Nah, di sini juga ini ada penjabaran rumusnya. Kayak kenapa dia bisa jadi rumus kayak gini? Yaitu yang pertama dari sini ya. Ini bisa kalian baca, dimasuk-masukin dan akhirnya bisa jadi A dot B per B kuadrat dikali B gitu ya. Nah, itu karena ini B per B ini B mutlak. Nah, oke kita masuk aja biar langsung ke soalnya biar gak bingung. Nah, di sini kan ditanyain diketahui U sama V-nya. Terus ditanya tentukan proyeksi vektor ortogonal pada ortogonal V pada U. Nah, pada U. Nih, kalian ingat-ingat pada U. Kalau pada U berarti U-nya yang di bawah dan di kanan. Nah, oke. Kita langsung masukin aja. Berarti U dikali V. U-nya berapa? 1 dan 2. Itu di atas sudah ada ya. Nah, kita langsung aja kita kaliin aja ya. Ditambah 2 dikali 3 per. Nah, kalau ini kan U. Nah, up, U-nya berapa? Itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, tapi mau dikuadratin lagi. Sedangkan isinya tetap U aja. 1 dan 2.
Nah, kita hitung ini jadi 4 ditambah 6 per akar 5 dikuadratin ya ini. Akar 5 dikuadratin. Dan di sini tetap bentuknya vektor ya. Jadi yang kanan itu nggak usah diubah. Si yang U kanan ini nggak usah diubah sama kalian. Biarin aja. Karena apa? Karena hasilnya pasti bakal jadi vektor. Nah, ini kalian hitung 10 per 5 ya. 10 per 5 dikali 1 dan 2. Berarti 2 dikali 1 dan 2. Berarti koordinatnya jadi 2 dan 4. Atau bisa kita tulisin juga kalau misalnya pakai IJ, dia jadi 2I ditambah 4J. Jadi gampangnya kayak yang atas pakai I, yang bawah pakai J, terus jumlahin, udah gitu aja. Nah, itu yang sama. Nah, yang ngebedain sama ini apa? Beda ininya sih, beda koordinat gitu loh. Nah, sama beda pertanyaannya juga nih. Nih katanya vektor proyeksi U tambah V. Nih, U tambah V pada U. U tambah V. Ini U tambah V. Nah, berarti di sini harus ditambahin dulu nih. Nah, makanya em, di sini U tambah V dulu deh. U tambah V itu jadi berapa? Kalau U ditambah V, nih kita langsungin aja di sini deh. U-nya berapa? U-nya 1, 2. Ditambah V-nya -3 dan 4. Nah, dia bakal dikaliin sama U nantinya. 1 dan 2. Nah, habis itu bawahnya itu akar U. Akar U 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikuadratin. Dikali U. Nah, ini kita selesain dulu. Selesain lebih dahulu. Selesain lebih dahulu. Tinggal ditambahin sebenarnya. Jadi 1 ditambah -3, -2, 2 ditambah 4, 6. Kali 1, 2. Ini akar 5 ya. Tadi kan kita udah sempat ngitung di kanan nih, di kiri ini. Ini kita tetap 1 dan 2. 1 dan 2. Habis itu bisa langsung dikaliin ya. -2 dikali 1 ditambah 6 dikali 2 per 5 kali 1 dan 2. Nah, kalau misalnya kalian hitung, dia jadi 10 per 5 kali 1 dan 2. Jadi 2 dikali 1, 2. Hasilnya 24. Atau 2I ditambah 4C. Nah, dari sini bisa kalian lihat kalau misalnya hasilnya ternyata sama. Nah, oke. Nah, jadi yang sebenarnya kalau misalnya vektor ini, walaupun kalian kayak apa ya, banyak angkanya gitu, banyak hurufnya, tapi kalian jangan bingung, kalian perhatiin aja padanya itu, dan kalian tinggal masuk-masukin. Yang penting yang perlu kalian ingat adalah, eh kalian perlu ingat apa ya, kayak kalau misalnya ada dot kayak gini tuh gimana cara ngaliinnya, kalau ada penjumlahan gimana cara ngaliinnya, kalau misalnya ada mutlak kayak gini di rumusnya gimana cara ngerjainnya, yang berarti pakai akar kayak gini, itu perlu kalian ingat ya. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih karena udah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!